Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehah kelas 6 hari ini? Semoga semuanya sehat dan masih bersemangat belajar PAI bersama Ustazah. Hari ini kita akan belajar PAI bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-10, senangnya meneladani para nabi, yaitu Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Sebelum mulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa nabi yang wajib kita ketahui dalam Al-Quran itu ada 25. Namun hari ini kita hanya belajar 4 para nabi saja ya, yaitu kisah keteladanan Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus bin Matta, nama lainnya Zunnun dan Yunan. Beliau diutus oleh Allah ketika berumur 30 tahun, berdakwah di sebuah tempat yang bernama Ninawa. Nabi Yunus mengajar ilmu tauhid dan keimanan kepada penduduk Ninawa. Selama 30 tahun, hanya 2 orang yang beriman. Nabi Yunus akhirnya meninggalkan Ninawa dengan rasa jengkel dan marah, seraya mohon kepada Allah untuk menjatuhkan hukumannya atas orang-orang yang membangkang. Untuk menebus dosa, mereka menangis memohon ampun dan rahmat Allah agar terhindar dari azab. Allah mengampuni dan bencana tidak jadi menimpa mereka. Nabi Yunus meninggalkan kota Ninawa dengan menaiki kapal. Tiba-tiba kapal terguncang dan terayunlah kapal itu sehingga jurumudi kapal dan seluruh penumpang panik. Untuk mengurangi beban muatan kapal dengan melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan. Ternyata sampai 3 kali undian, Nabi Yunuslah yang terkena. Allah menyuruh kepada seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus dan menyimpannya di dalam perutnya. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan, yaitu gelapnya malam, dasar laut, gelap dalam perut ikan. Nabi Yunus terlempar dari mulut ikan paus ke pantai dalam keadaan kurus dan sakit. Setelah sembuh, Allah memerintahkan kembali agar mengunjungi Ninawa. Betapa terkejutnya beliau karena orang-orang yang dulunya menentang, membangkang, dan kini sudah menjadi mukmin dan juga tidak ada lagi berhala yang berdiri. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus, yaitu kita harus memiliki kesabaran dan tidak boleh cepat-cepat marah dan putus asa bila usaha kita masih belum berhasil. Kemudian saat kita menyeru kebaikan harus dengan bijaksana dan lemah lembut. Yang terakhir, ketika kita berbuat kesalahan segera minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Anak-anak, sekarang kita belajar kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Silsilah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu keturunan Nabi Sulaiman. Istrinya bernama Aisyah, saudara kandung Hana. Hana istri Imran melahirkan seorang anak bernama Maryam. Nabi Zakaria memelihara Maryam. Setelah Maryam lahir, diserahkan kepada Nabi Zakaria. Beliau memeliharanya dengan hati-hati, terutama saat beranjak dewasa. Nabi Zakaria membuatkan kamar dekat mihrab untuk Maryam. Nabi Zakaria sampai usia tua belum dikaruniai anak dan beliau ingin sekali memperoleh anak. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah sehingga Allah memperkenankan permohonan Nabi Zakaria. Akhirnya beliau dikaruniai putra yang diberi nama Yahya. Nabi Zakaria wafat dalam mempertahankan undang-undang syariah yang berlaku dan dibunuh oleh raja yang menentangnya dengan digergaji ketika sembunyi di dalam pohon. Hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Zakaria adalah
Nabi Zakaria selalu berdoa untuk mendapatkan anak soleh. Maka lahirlah anak laki-laki yang bernama Yahya. Kemudian Nabi Zakaria mati syahid dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita memperbanyak doa nak, supaya cita-cita mudah dikabulkan oleh Allah. Anak-anakku semuanya, sekarang kita belajar kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya terkenal cerdik, pandai, berpikiran tajam sejak usia muda. Sangat tekun beribadah siang dan malam, sampai badannya kurus, kering, wajahnya pucat dan matanya cekung. Beliau selalu menganjurkan orang-orang yang berdosa segera bertaubat. Sebagai tanda taubatnya, mereka dimandikan di sungai Jordan. Nabi Yahya menentang dan berdakwah bahwa perkawinan tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan syariat Musa yang mengharamkan seorang mengawini anak saudaranya sendiri. Nah, mereka itu siapa ternyata? Mereka adalah Raja Herodus dan Herodia, berusaha melangsungkan perkawinannya, padahal dilarang oleh syariat agama. Hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Yahya. Yang pertama, Nabi Yahya adalah orang yang soleh dan bersama ayahnya menjadi Rasulullah. Nabi Yahya mati syahid sama dengan ayahnya. Nah, yang terakhir, kita harus memperbanyak doa supaya cita-cita kita mudah dikabulkan oleh Allah. Sama kayak tadi ya. Anak-anak, sekarang kita belajar kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bin Maryam, ibu Maryam bernama Hana. Kelahiran Nabi Isa merupakan suatu mukjizat karena dilahirkan tanpa bapak atau ayah. Nabi Isa lahir di kota Yerusalem, Palestina. Kisah ini bermula dari kunjungan malaikat meniupkan ruh kepada Maryam atas perintah Allah. Nah, setelah Nabi Isa lahir, banyak orang yang berkunjung dan bertanya, siapa ayah dari bayi yang sebenarnya? Nabi Isa itu mempunyai 4 nama. Yang pertama, Isa itu sendiri. Yang kedua, Isa putra Maryam atau Isa bin Maryam. Nama yang berikutnya putra Maryam atau Ibnu Maryam. Nah, yang terakhir yang biasa kita dengar itu Al-Masih ya. Nabi Isa diangkat menjadi Rasul ketika berusia 30 tahun. Beda ya dengan Nabi Muhammad. Irhas yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa yaitu bisa bicara dengan kaumnya saat masih kecil. Saat kaumnya itu menanyakan siapa bapakmu, nah, Nabi Isa jawab, ini Abdullah. Nabi Isa itu ya termasuk Rasul Ulul Azmi sehingga diberi mukjizat. Nah, mukjizat yang pertama, menjadikan burung dari tanah, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta, sakit kulit itu ya. Kemudian mengeluarkan atau menghidupkan orang mati, Masya Allah. Yang terakhir menurunkan hidangan dari langit. Nah, kalau wafatnya Nabi Isa bagaimana? Nah, kita simak sekarang ya. Kaum Nabi Isa itu disebut kaum Hawariyun. Nabi Isa wafat tidak di persaliban. Yang wafat di persaliban adalah sahabat Nabi Isa yang berkhianat itu bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ya. Kemudian Nabi Isa-nya diangkat ke langit oleh Allah. Tapi sebagian dari kaum Bani Israel mengatakan bahwa Nabi Isa telah dibunuh oleh mereka. Salah itu ya. Alhamdulillah anak-anak sudah belajar PAI tentang kisah Nabi, yaitu 4 Nabi yang sudah kita pelajari tadi ya. Kalau anak-anak masih pengen tahu lebih dalam, bisa lihat di internet atau di perpustakaan, banyak siro-siro nabawiyah di sana ya, supaya lebih paham. Kalau yang tadi kan hanya simpel-simpel saja ya. Baik anak-anak, karena materi sudah selesai, tinggal belajarnya, PAT sudah dekat. Anak-anak tetap semangat belajar ya, walau kondisinya masih seperti saat ini. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Dari Ustazah kita akhiri dulu dengan membaca doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.